Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dinofrianto akan menerangkan tentang manajemen sumber daya manusia lanjut yang bermateri judulnya adalah Employee and Labor Relation, atau bisa disebut sebagai hubungan karyawan dan tenaga kerja. Langsung slide pertama adalah pengertian hubungan karyawan dan tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan sebuah aset yang paling penting dalam kemajuan sebuah perusahaan. Salah satu yang terpenting dan yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah permasalahan kinerja karyawan. Setiap karyawan dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat mewujudkan keberhasilan di sebuah perusahaan. Menurut Hasibuan tahun 2009, ia menyatakan bahwa hubungan antar manusia ialah hubungan kemanusiaan yang harmonis tercipta atas kesadaran dan keinginan individu demi terpadu keinginan bersama. Dalam sebuah perusahaan, karyawan juga dituntut untuk memiliki hubungan kemanusiaan yang baik antara sesama karyawan dan pimpinan. Hubungan tenaga kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan sebaliknya, pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Gibson dan Evans Fitz pada 2010, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar karyawan, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Dengan memulai komunikasi, diharapkan karyawan dapat membangun kepercayaan di antara sesama karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan di antara sesama karyawan harus dibangun agar komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan tidak terganggu dan hubungan antara karyawan terjalin dengan baik. Yang ketiga adalah etika. Etika pelanggaran dapat menyebabkan stres dan tekanan dalam dari suatu karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan yang menurun. Yang keempat adalah keadilan. Keadilan perusahaan atau organisasi harus memperlakukan semua karyawannya dengan perlakuan yang konsisten dan berbagai situasi, sehingga tidak adanya rasa iri dan dengki antar karyawan. Yang kelima adalah perasaan. Menunjukkan rasa empati dan memberi perhatian kepada seluruh karyawan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam membangun hubungan antar perusahaan dan organisasi serta karyawan. Yang keenam adalah persepsi dan keyakinan. Persepsi dan keyakinan adalah banyaknya komunikasi yang terjalin di dalam suatu organisasi atau perusahaan akan membuat karyawan semakin yakin dan persepsi terkait dengan kenyataan yang sebenarnya di tempat kerjanya. Yang ketujuh adalah harapan yang jelas. Di mata karyawan, mengetahui apa yang diinginkan dari mereka dapat membuat karyawan mengurangi stres dan membantu karyawan untuk tetap fokus pada pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang kedelapan adalah memecah konflik. Menyelesaikan konflik yang timbul dengan cara adil dan cepat merupakan salah satu harapan utama suatu organisasi bila ingin menciptakan employee relation yang baik dalam suatu organisasi. Lalu sedangkan menurut Mahmudi tahun 2009 ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu 1. Faktor personal atau individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, dan kompensasi yang dimiliki oleh setiap karyawan. 2. Adalah faktor kepemimpinan, mencakup kualitas manajer dan kepemimpinan dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kepada karyawan atau orang lain. Yang ketiga adalah faktor tim, yang meliputi kualitas dukungan dan semangat, kepercayaan, dan kekompakan yang diberikan terhadap sesama anggota timnya nanti. Yang keempat adalah faktor sistem, yang meliputi sistem kerja yang fasilitas kerja, infrastruktur, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam berorganisasi. Yang kelima adalah faktor kontekstual situasional, yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal seseorang. Lanjut, bentuk-bentuk hubungan kerja. Adapun bentuk-bentuk hubungan kerja antara lain adalah sebagai berikut: pekerja waktu tertentu atau kontrak, pekerja waktu tidak tertentu atau tetap, pemborong pekerjaan atau outsourcing, dan magang. Lalu perjanjian kerja. 1. Adanya kesepakatan antara para pihak, tidak ada paksaan, penyesatan, kekhilafan, atau penipuan. Yang kedua, pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk kecakapan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, cakap usia, dan tidak di bawah perwalian atau pengampunan. 3. Ada objek pekerjaan yang diperjanjikan. 4.
Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 52 ayat 1 UUK atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu next, PKWT adalah pekerja waktu tertentu atau PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama adalah 3 tahun. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59. Lalu adalah perjanjian kerja harian atau lepas. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT atau pekerja waktu tidak tetap. PKWTT merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap. Outsourcing, hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja dapat dengan status PKWT atau PKWTT. Outsourcing, alih daya atau perjanjian pemborongan pekerjaan adalah pemindahan pekerjaan operasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pasal 64 UUK, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis. Syarat-syarat outsourcing adalah dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, yaitu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberian pekerjaan. Yang ketiga adalah merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, yaitu kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok atau core business atau struktur perusahaan. Dan yang terutama adalah tidak menghambat proses produksi secara langsung. Bidang-bidang kegiatan outsourcing. 1. Usaha pelayanan kebersihan, cleaning service. 2 adalah usaha penyediaan makanan pekerja atau buruh catering. 3 usaha penyediaan tenaga kerja pengamanan atau security atau pengamanan. 4 usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan. 5 usaha penyediaan angkutan kerja atau buruh. Magang. Masalah magang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 21 sampai 30, dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 22/9/2009 tentang penyelenggaraan permagangan di dalam negeri. Dalam peraturan menteri tersebut, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan ditambahkan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pengertian pemeliharaan hubungan kerja. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Hubungan kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha, antara setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya. Pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan pemeliharaan hubungan kerja. Hubungan kerja diatur dalam suatu perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian hubungan kerja adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian kerja laut atau PKL. 2. Perjanjian kerja antar kerja negara atau AKAN. Ketiga, perjanjian kerja antar daerah atau AKAD. Dan yang keempat adalah perjanjian kerja atau waktu tertentu, kontrak. Pentingnya serikat pekerja. Serikat pekerja sangat penting ada di suatu perusahaan karena berserikat karyawan memastikan dan memperjuangkan karyawan memperoleh kompensasi yang adil dan layak dari perusahaan yang mempekerjakannya. Yang pertama ada business unionism, yaitu misi pergerakan adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan,
menuntut kenaikan gaji dan memperbaiki kondisi-kondisi kerja, bertujuan untuk serikat pekerja, yaitu memaksimalkan jumlah karyawan yang dapat bekerja serta memaksimalkan upah dan tunjangan dari karyawan. Social unionism, misi pergerakan tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, bertujuan untuk serikat pekerja, yaitu memaksimalkan kesejahteraan dari karyawan atau memaksimalkan kesejahteraan dari masyarakat yang bekerja. Lalu, faktor-faktor tentunya organisasi karyawan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu adalah A. Organisasi gagal bertujuan untuk menyelesaikan aspirasi atau keluhan karyawan. B. Tingkat keabsen dan turnover sangat tinggi sehingga melebihi preventif sejenis. C. Adanya ketidakpuasan kerja terhadap karyawan. D. Gaji dan tunjangan lebih rendah dari rata-rata industri yang sama dan perusahaan jenis yang berskala sama. Dan E adalah prosedur penyelesaian keluhan dianggap tidak berguna bagi karyawan atau mereka acuh tak acuh. Lalu juga ada faktor eksternal. A. Adanya perubahan-perubahan dalam hukum ketenagakerjaan. Dan B. Adanya peningkatan dalam aktivitas-aktivitas membutuhkan organisasi karyawan di lingkungan industri sekitar. Lalu tujuan pemeliharaan hubungan kerja. Adapun beberapa tujuan pemeliharaan hubungan kerja ialah sebagai berikut: untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, mengurangi konflik dengan suasana yang harmonis, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Lalu ada asas-asas pemeliharaan hubungan kerja. Berikut merupakan asas-asas pemeliharaan hubungan kerja, yaitu ada 5. Yang pertama adalah asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang adil pemeliharaan yang dilakukan harus efisiensi dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja tim, prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Yang kedua adalah asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin kerjasama dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemeliharaan akan tercapai. 4. Asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dari pemerintah. Yang 5 adalah asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan jadi pedoman dan asas pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Lalu ada kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, karena misalnya kompensasi merupakan pencemburuan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Sekian dari saya, apabila kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.